apa yang menentukan zona supply dan demand itu sudah. Jadi kita percaya bahwa ketika terjadi big move drop turun ke bawah, kita tahu bahwa masih ada sell order yang masih belum terambil di situ. Kebetulan ada buku SMC Mastery yang saya buat. Oke, sekarang kita ambil contoh. Kalau kita misalkan kita tidak menggunakan multi time frame analysis ya, ada sebuah pendekatan yang kita sebut sebagai entry berdasarkan origin base. Ini biasanya nggak menggunakan konfirmasi sama sekali. Nah, ini adalah sebuah cara yang dilakukan menggunakan SND konvensional. Maka ada beberapa aturan yang kita gunakan, yang kita sebut sebagai SND score system. Nah, yang pertama adalah bagaimana harga keluar dari zona tersebut. Oke, contoh di sini, ketika dia keluar dengan pergerakan yang signifikan, ini ada bagian sebelah kiri, bagian tengah, sama bagian sebelah kanan. Maka kita tahu ini lebih kuat dibandingkan yang dua sebelah ini. Kenapa? Karena naiknya secara signifikan. Dia itu bergerakannya lebih singkat. Oh, jadi, sudutnya lebih curam. Kalau ini agak landai. Landai berarti dalam arti kalau kita ukur, ini adalah sudut 40 derajat. Ini di atas 40 derajat. Kemiringannya. Dia cuma butuh beberapa candle untuk betul, beberapa candle langsung singkat sekali gitu pergerakannya. Maka semakin ke kanan kita kasih skornya 2 nih. Ini ada skor 2. Kita kasih skor 2. Tujuannya apa kita kasih skor? Semakin tinggi nanti dari beberapa perhitungan nanti kita ada skornya. Kalau nilainya di atas 8 atau 9, itu kita bisa gunakan sebagai pending order buy limit atau sell limit. Ini yang pertama. Oke, yang kedua adalah bagaimana pembentukan dari sebuah base. Apakah dia sedikit atau banyak? Semakin sedikit, itu biasanya akan semakin bagus. Kita kasih skornya 2. Dan semakin banyak, justru semakin nggak bagus. Ya, kenapa gitu? Kenapa kalau banyak itu nggak bagus? Oke, pertanyaan cukup menarik. Kenapa butuh waktu singkat itu bagus? Ya, karena memang begini, big player pinginnya lah ketika terjadi sebuah transaksi, dia ingin langsung cepat gitu pergerakannya. Nggak butuh waktu yang cukup lama. Dan kita tahu informasi di situ bahwa kalau dia pergerakannya relatif lebih singkat, kita tahu di situ pernah terjadi di mana institusi masuk dengan cepat gitu di situ. Iya. Dibandingnya kalau dia sideways itu terjadi jual beli cukup lama di situ. Oh iya. Nah, sehingga kita butuh yang cepat. Bisa gunakan seperti bearish engulfing atau bullish engulfing. Itu biasa zonanya bagus banget. Itu biasa candle-nya itu rata-rata ya sekitar 3 candle. Jadi sini ada aturan baku bahwa kalau dia di ukuran 3 candle itu biasa zonanya akan bagus. 4 sampai 6 candle itu moderat, tapi kalau di atas itu jangan dipakai. Kalau 1 candle? Enggak, biasanya nggak pernah 1 candle. Rata-rata 2. Nggak ada gitu. Biasa minimal 2 lah. Kayak gini ya. Oke, itu yang kedua. Nah, contoh real chart itu kayak gini. Ini kita lihat ya bagaimana perbedaan antara yang bagus atau enggak. Nah, kemudian selain dia lebih singkat, pergerakan base terbentuk, juga ada yang disebut dengan candle-nya itu terbentuk dengan sangat rapih dan clean. Maksudnya begini, kalau kita ngelihat candle-nya itu bergeraknya itu rapi antara satu candle, kan dia kalau base-nya candle kecil-kecil ya? Iya. Kecil. Itu perbedaan antara high dan low-nya nggak terlalu jauh gitu loh. Itu biasanya bagus banget. Oke, contoh, dia harus rapih dan clean. Maksudnya nggak terlalu choppy, nggak terlalu pergerakannya banyak banget gitu. Iya. Contoh yang di sini. Ini kan pada saat dia turun, ini kan membuat sideways ya? Iya. Turun. Tapi yang terjadi di sini adalah ini banyak banget candle-nya. Dan antara satu candle terhadap candle lain ini nggak sejajar gitu loh. Ya, membuat pola flag. Pokoknya banyak banget lah. Yang itu nggak teraturan. Kan bisa aja kita pakai sebagai sebuah zona. Ya. Ini jadi zona juga kan. Kita ketemu 2 zona yang saling bertindihan gitu kan. Oh iya. Itu beda. Bedain sama yang di sini. Itu rapih, singkat banget, dia rapih. Ini juga sama, ini 2 candle, rapih. Ini nggak rapih tapi banyak candle, maka ini contoh yang salah. Kami PPI mengajak teman-teman untuk melakukan private training di PT Pelatihan Profit Internasional agar teman-teman bisa belajar trading secara sistematis dan dimentori oleh mentor-mentor berpengalaman. Lalu apa bedanya belajar private training di PT PPI dengan belajar dari YouTube? Banyak orang yang bilang jika materinya sama saja, apa yang dipelajari di private training bisa didapatkan di Google atau bahkan di YouTube. Dan teman-teman yang masih bingung harus memulai dari mana untuk belajar trading, bisa menghubungi kontak trader support kami untuk konsultasi gratis sehingga teman-teman bisa memilih sesi mana yang harus teman-teman ambil. Saya Hendrik Susanto, saya tunggu kedatangannya di private training PT Pelatihan Profit Internasional. Kalau kita ketemu zona kayak gini, misalnya kita ada sebagai zona demand ya, kita buy di sini, kita kena stop loss di sini, karena dia ngajar di bagian bawah. Nah, makanya terlepas kita nggak pakai top down analisis pun, kalau kita ingin naikin winning rate dengan hanya menggunakan aturan base doang, kita bisa gunakan cara seperti ini. Sehingga strategi yang kita gunakan sebenarnya jadi lebih simpel, karena kan nggak perlu rumit-rumit ya. Analisa dari time frame yang besar, kecil, segala macam, itu nggak bisa.
kita bisa menggunakan cara seperti ini. Saya klikkan dulu. Oke, sekarang kita lihat di bagian bawah ada beberapa yang lain. Kemudian ini sudah contoh real chart-nya. Nah, kemudian gini, dia tuh keluar dari zonanya seberapa jauh? 2 kali kah atau 3 kali? Kalau 3 kali berarti semakin bagus. Kalau dia 1 kali berarti RR-nya nggak bagus nih. Oke, kemudian nih zona yang tadi yang kita udah bahas tadi awal ya. Zonanya fresh atau enggak? Kalau dia belum masih fresh, kita kasih skor 2 dan beberapa hal yang lain. Kemudian berikutnya adalah bagaimana dia datang. Kalau dia kencang sekali kayak gini, biasanya zona ini akan mudah ditembus. Nah, cuma masalahnya kalau kita menggunakan pending order, sell limit, buy limit, kita nggak tahu kedatangan harga kayak gimana kan gitu. Iya. Oke, maka ini bisa diabaikan. Tapi begitu kita katakanlah di depan chart langsung melihat belum ada pending order, tiba-tiba candlenya close sebesar ini, kita bisa langsung cancel pending ordernya. Maka ini jadi hal yang penting dan beberapa hal yang lain. Jadi sebenarnya dengan cara seperti ini doang nih, kita bisa dapetin cara melakukan entry dengan cara yang benar dan nggak pakai ribet. Oh iya, kayak gitu. Berarti intinya bikin checklist dong. Yes, betul. Ada checklist. Iya. Ada beberapa checklist yang kita nanti akan tandain. Sehingga nanti tekniknya ini menjadi lebih simpel, nggak rumit. Cuma memang kalau menggunakan metode ini, jadinya peluang entry-nya mungkin seminggu cuma 2 kali karena pasti akan susah gitu ketemu setupnya. Soalnya yang satu skornya bagus, yang satu jelek. Iya. Cuman memang kekurangannya adalah kita akan jarang momen untuk melakukan entry dalam 1 minggu. Itu tantangannya. Rata-rata berapa dalam 1 minggu? 2 kali. 2 kali. Itu kalau pakai yang tadi. Acuan tarif 4. Oh, acuan tarif 4. Tapi kalau misalkan dengan top down analysis juga gitu, kira-kira? Enggak, itu nggak pakai top down analysis ya? Iya, kalau pakai top down bisa meningkat tingkat ininya, tingkat entry-nya, frekuensi entry-nya. Tapi juga ada jaminan kalau itu bisa berhasil juga. Ya artinya memang untuk winning rate-nya ini saya bisa jamin bahwa teknik yang menggunakan tadi S&D score system itu punya probabilitas yang tinggi banget. Saya sudah backtest dan hasil sangat bagus banget. Cuma memang kekurangannya adalah kita jadi jarang entry. Ya, lebih bagus dah. Iya, cocok buat teman-teman yang mungkin lagi yang kerja kantoran segala macam tinggal pending order doang gitu loh. Iya kan, lebih baik nggak entry daripada entry. Iya, setuju. Pendapat kayak gitu. Oke, jadi lanjut ya. Selanjutnya Pak, kan di sini sekarang sudah banyak perkembangan istilahnya tools atau indikator gitu. Jadi ada nggak gitu yang bisa membantu untuk trader dalam menganalisa supply and demand dengan tools-tools tersebut? Oke, ini pertanyaan cukup menarik sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang cara entry yang baik sebenarnya adalah kan selalunya kita ikut rule ya. Iya, sell di supply, buy di demand dan segala macam. Cuma memang masalahnya adalah tidak semua zona supply demand ini direspon oleh market. Nah, oleh karenanya kita harus memilih kira-kira yang punya probabilitas tinggi yang mana kan gitu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa S&D score system bisa membantu sekali kita dalam memilih sebuah kriteria dari zona yang bagus gitu kan. Tapi sebenarnya ada satu hal yang saya belum sampaikan adalah usahakan kalau kita menggunakan supply demand selalu entry follow the trend. Oke. Di sini tadi di ebook SM Master itu pada bagian ada di sini. Ini ada pembahasan khusus ya. Oke, sebentar saya tunjukin bahwa sebenarnya kita harus follow the trend. Oke, sebentar saya tunjukin. Oke, ini dia. Always follow the trend. Oke, jadi gini, kalau misalkan katakanlah terjadi bearish market membuat lower high, low low semacam ini. Oke, saya ambil dulu. Oke, katakanlah ini membuat bearish drop. Oke. Kemudian dia turun, lalu pada saat dia bergerak sideways, dia naik ke atas, turun, ini ya, oke. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini kan adalah area support yang di break di bagian bawah sini ya, support yang di break. Sementara ini dalam keadaan bearish market. Kan kalau kita lihat dari sini, ini adalah area drop base rally ya, drop base rally. Sedangkan yang ini adalah drop base drop. Pertanyaannya adalah, apakah ketika saya sampai sisa sell kemudian saya TP di sini, kemudian saya buy lagi kan gitu pertanyaannya ya? Iya. Kan bisa dua nih. Bisa dipingpong enggak? Bisa dipingpong atau enggak gitu ya? Bisa sell di supply, habis itu saya dapat TP, terus saya buy di sini. Iya. Kalau bisa gitu enak banget. Iya. Tapi masalahnya nggak sesimpel itu kan gitu. Kalau kita nggak buy di sini begitu naik, terus kita nggak stop loss. Iya kan? Nah, maka kita perlu mencari area yang punya probabilitas yang bagus sekali. Nah, gini, kalau kita memilih ada dua, apakah drop base drop atau drop base rally sebagai areanya, mana yang harus kita pilih? Coba kita lihat dulu posisi harga ada di mana. Kalau dia katakanlah bearish market, maka punya peluang drop base drop lebih berpeluang untuk harga turun dibandingkan dia naik ke atas. Tidak dengan drop base rally.
ketika kita melakukan posisi buy di sini, harga mungkin naik sebentar. Kalau kita letakkan TP di atas ini, nggak selalu semacam itu, harga akan turun secara signifikan. Ya, biasanya kan level Fibonacci. Iya, ada Fibonacci semacam itu, dan ketika bearish market, biasanya magnet harganya itu memang secara tendensi adalah kecenderungannya lebih bearish market. Lebih ada dorongan dari seller dibandingkan buyer. Iya. Maka sudah berbahaya kalau kita melakukan posisi sell ketika posisi buy ketika dalam keadaan bearish market. Nah, ada satu trik yang kita bisa gunakan dalam memanfaatkan teknologi, yaitu menggunakan moving average. Iya. Nah, kita bisa alat bantu menggunakan EMA 21, 34, dan 90 menggunakan 3 periode. Atau bisa digunakan pakai periode berapapun. Misalkan menggunakan EMA 20, EMA 50, atau EMA 100, itu boleh ya. Terserah aja. Nah, ketika harga di bawah EMA-nya, sini, katakanlah kita bicara EMA 21 nih. Oke. Kemudian di sini ada EMA 34. Lalu di bagian atas ini ada EMA 90. Semuanya menunjukkan di bawah EMA semua. Ini berarti bearish market. Maka kita bisa gunakan ini untuk melakukan entry sell. Harus eksponensial apa simple boleh? Simple boleh. Tapi saya biasa menggunakan EMA. Mau pakai simple moving average nggak ada masalah. Itu cuma alat bantu doang untuk melihat kecenderungan harganya ini bearish atau bullish gitu. Karena kita tahu kondisinya bearish, biasanya lebih enak untuk kita ngikutin follow the trend. Ya. Jadi makanya kalau contoh kasus kayak gini, saya akan gunakan entry di sell di area di BD-nya dibandingkan saya buy di drop base rally. Kayak gitu. Oke, ada contoh kasus di chart ya. Kita langsung lihat di chart seperti apa. Oke, sekarang kita ambil contoh yang terjadi di sini. Nah, ini adalah sebuah contoh yang jelas sekali. Kalau kita lihat pada contoh di sini, ya, pada contoh di sini, ini kan area supply bagus sekali ya. Iya. Bagus banget malah kan ya. Bagus banget. Follow the trend. Pasti follow the trend kan gitu ya. Tapi ketika kita ngelihat di sini ada katakanlah lagi bullish market, terus kita melakukan posisi sell di sini. Mungkin yang kelihatan di time frame yang kita lihat di sini di H1 mungkin bearish, tapi kan nggak terjadi di time frame yang lebih di time frame yang H4-nya. Nah, kalau contoh di sini kalau kita melakukan posisi sell, ini kena di area demand-nya, maka kita sell sudah telat. Ya, ini contoh kalau kita menggunakan moving average tapi dengan tidak benar karena dia kena di area demand yang berada di area sini nih. Udah keburu kena target dari swing low. Ini kan kita kejar adalah higher high, higher low gitu ya. Iya. Ini kan harga kembali nih. Iya. Tentu saja kalau kita melakukan sell di sini udah nggak ideal. Kenapa? Karena dia belum break dari area demand-nya. Kecuali kalau ini break, membuat lower low, baru kita bisa expect ini akan lanjut turun. Tapi kalau ini kasusnya dia nggak nge-break area demand-nya, maka nge-sell di sini pun jadi masalah. Meskipun harga di bawah EMA-nya gitu. Nah, ini kadang-kadang suka membingungkan ya kan? Tapi kadang break ke higher low juga bikin lower low, tapi kadang-kadang ke atas lagi. Oke, itu karena dia kena, itulah kita menggunakan multi time frame analysis. itu pendekatannya berbeda. Lebih sedikit advance karena kita melakukan pendekatan dengan multi time frame analysis. Tapi kalau kita menggunakan tadi yang menggunakan cara yang sederhana tadi, nggak menggunakan multi time frame analysis dengan origin base, maka mungkin kita akan kena stop loss di situ. Ada dua opsi ya, mau pakai yang cara yang simple, nggak pakai ribet, ya kan? Tapi jarang setup, atau mau pakai yang agak ribet menggunakan multi time frame, gitu. Yeah. Itu memang kita bicara agak sedikit advance sih. Iya. Itu melibatkan multi time frame analysis. Oh ya, ngomong-ngomong ini e-booknya ini free apa dijual nih? Oke, untuk e-book ini memang sebenarnya saya buat ini yang 437 halaman. Ini sebenarnya berbayar sih, Iya. Cuma nggak mahal sih, cuma sekitar 150.000. Oh, ya. Kebetulan saya ini buku yang ketiga ya. Jadi ada buku yang pertama itu SND Mastery, ada SND Mastery Power Evolution, ini adalah buku yang terakhir. Ini kalau ini memang buku yang sekarang ini ngebahas tentang SMC, cuma memang karena saya punya basicnya SND, jadi pendekatan saya itu menjelaskan SMC pakai versi SND saya gitu. Oh iya. Jadi mungkin teman-teman yang masih baru belajar SMC, yang baru belajar SND nih, belajar SMC terus punya basic SND, buku ini akan jadi membantu banget buat pemula yang belajar SMC gitu. Iya. Karena saya punya pengalaman selama lumayan lama menggunakan SND. Mungkin pendapat pribadi, kenapa pindah ke SMC? Kenapa nggak SND terus? Enggak, saya gini, SND saya nggak berubah sama sekali. Cuman yang saya ambil dari SMC ini adalah market liquidity-nya. Oh, liquidity. Liquidity yang saya ambil, saya sempurnakan di SND-nya gitu. Itu yang saya sempurnakan. Karena kalau di SND nggak bisa kita jelasin bagaimana terjadi sebuah liquidity.
Itu hanya bisa dijelaskan di SMC. Oh ya, mungkin sedikit lah. Soalnya itu agak rumit juga membahas tentang liquidity gitu. Ya. Nah, menurut pandangan Bapak sendiri, liquidity itu apa gitu? Kenapa sangat penting banget ya? Sangat penting sekali. Sangat penting banget. Oke, sekarang saya jelasin tentang liquidity ya. Kebetulan sih ada materinya nih. Kita ambil contoh liquidity. Jadi sebenarnya kalau kita bicara liquidity itu sendiri ada beberapa jenis sebenarnya. Nah, ini dia. Ini nggak ada sama sekali di SND. Jujur nggak ada di SND, dan ini hanya bisa dijelaskan ketika kita menggunakan SMC. Karena pada dasarnya ini adalah sebuah cara institusi atau big player melakukan sebuah manipulasi. Contoh gini, katakanlah teman-teman menggunakan chart pattern. Contoh ya. Misalkan kita lihat ada sebuah trend line low yang di break. Ya. Karena kita bisa asumsi gini ya, ketika sebuah trend line ini di break, ini kita bicara kalau kita pakai chart pattern ya. Iya. Begitu di break kan kita expect ketika dia naik ke atas, ini di break pullback buy gini kan ya. Iya. Ini kan versi chart pattern. Iya. Ini bisa sesuai buku betul, tapi ini bisa dimanipulasi, harga akan dibanting. Seberapa sering kita melakukan cara seperti ini dan harga malah turun? Ya, sering banget. Sering banget. Iya kan? Nah, ini terjadi karena adanya out high yang di taken out. Ya, ini juga sama. Jadi sebenarnya formasi dari 6 jenis ini cuma satu sebenarnya, adalah high terakhir yang dilewatin lalu dia turun. Pertanyaannya, kenapa harus seperti itu kan gitu ya? Oke, sekarang kita bicara mindset atau cara pandang retail trader ketika melihat sebuah resisten di break. Mari kita bicara tentang konsep breakout trader. Oke, saya clearkan dulu. Katakanlah kita melihat di sini adalah sebuah high-nya, dia market turun sini, tiba-tiba naik ke atas. Oke, lalu dia ketika dia lewat sampai di sini, ketika lewat sampai di bagian sebelah sini, naik ke atas, lalu katakanlah nyampe sini ya. Iya. Oke, lalu ini bullish market, Mas. Bullish market kayak gini. Apa ini, bayangkan orang yang lihat ini bullish market, pasti ini akan lanjut naik nih. Iya. Mereka akan melakukan apa? Posisi buy langsung di sini. Ya kan? Pada saat breakout. Yes, nyampe sini candle-nya lewat dikit aja gitu kan ya. Langsung buy on breakout. Oke, PP di atas ini. SL di sini misalkan. Apa yang dilakukan institusi? Dia akan naik sebentar, membiarkan naik. Tapi kemudian harga turun, nyentuh stop loss di sini, baru naik. Pernah ngalamin kejadian kayak gini nggak? Sering. Yes, inilah manipulasi harga. Jadi ini men-trap buat orang yang melakukan entry on breakout, kenain stop loss di bawah, baru dia terbang tinggi. Makanya kenapa ini terjadi sebuah manipulasi, karena ini kita sebut sebagai buy side liquidity. Sama ketika dia bearish market, sini market turun, tapi di sini market turun. Seberapa sering terjadi kita entry on breakout, dia turun, naik kita kena stop loss di atas, baru turun. Jadi ini jadi trigger buat untuk men-trap si buyer dalam posisi yang salah, tapi juga men-trap orang yang melakukan sell di sini. Anggaplah area supply di sini ya. Iya. Ini orang yang lihat area supply di sini akan nge-sell di sini kan? Iya. Dia kena stop loss. Jadi di high atau low terendah di sini, ini adalah sebuah sebuah tempat di mana banyak orang yang melakukan buy stop, banyak orang yang melakukan sell limit di sini. Iya. Jadi banyak banget order di situ. Itu yang menyebabkan terjadinya liquidity di situ. Jadi yang buy kena SL, yang sell kena SL. Betul. Contoh misalkan ini adalah all time high gitu ya. Iya. Kan ini ya nggak pas gitu. Dia kena stop loss dulu, langsung terjun. Kita ambil contoh. Ini adalah terjadi di gold ya. Nah, kita lihat di gold ya. Kita ambil contoh di gold saat ini. Atau nggak usah gold ya. Yang kemarin kejadian itu di mungkin Euro USD barangkali ya. Oke, kita Euro USD deh. Nah, ini contoh yang sama banget. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini kan adalah low-nya dia ya. Coba kita bayangin kalau ini adalah low-nya, kan kita bicara konsepnya katakanlah misalkan higher low ya. Kita bicara higher low, maka ini sebenarnya lebih nih, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, lower low kan gitu ya. Iya. Banting sini. Oke, saya kasih warna, katakanlah warna kuning biar kelihatan. Berarti ini adalah low-nya dia. Sebelum di break dari sini. Ya, sebelum di dari sini. Iya, naik ke atas. Iya. Nah, kalau kita lihat bicara adalah tempat sebuah sebuah supportnya. Ini adalah support. Dan banyak orang kan mungkin akan melakukan posisi buy langsung di sini karena menganggap ini harga udah terlalu jauh turun ya kan gitu ya. Iya. Harga udah murah banget. Tapi market nggak pernah berkata ini harga terlalu mahal atau harga terlalu murah. Suka-suka market aja kan gitu. Begitu nyampe sini, yang dilakukan adalah
Yang nge-buy sini kena stop loss. Tapi kan juga men-trap yang seller. Mungkin yang seller udah happy ketika ini break kan happy ya. Wah, ini cakep nih, saya udah nge-sell nih, sell on breakout. Saya happy deh. Saya sell breakout di sini. Saya letaknya SL di mana? Saya letaknya SL di sini kan? Pasti di sini dong SL-nya. Iya. Di high ini kan, jemput stop loss nggak? Jemput. Ini realita yang kita harus terima. Dan itu terjadi setiap hari. Dan itu terjadi berulang di market. Ya, ini contoh yang real di EURUSD ada contoh yang sama persis. Ini terjadi berulang di market. Makanya ini kita nggak bisa dijelaskan hanya menggunakan SND aja gitu loh. Ya. Maka kita juga harus tahu bagaimana tindakan yang dilakukan para institusi ketika harga menyentuh all time high atau adalah menyentuh dari high tertinggi atau low terendahnya. Biasanya market akan melakukan trap. Contoh lagi yang di sini juga terjadi. Ini kan low-nya dia ya. Kalau kita lihat di bagian sini, ini juga sama. High dia kan, kalau kita nge-buy di sini kan kena stop loss sama yang ini nih. Iya. Kena. Nah, Mas. Tuh, Stop loss. turun. Baru dia naik kan gitu. Tapi kita kena stop loss duluan. Yang parahnya lagi kita kepedean. Ini kan lagi bullish market nih. Kepedean kita nge-buy nggak pakai stop loss, MC malah. Padahal follow the trend. Iya kan? Maka saya pikir bahwa nggak sesimpel itu untuk yang follow the trend. Ada aturan-aturan baku yang kita harus tahu bahwa inilah market. Dia bekerja dengan efisien dan banyak terjadi manipulasi. Maka tugas kita sebagai trader adalah terus belajar, jangan jangan berpuas diri dengan apa yang sudah kita punya. Tapi kalau kita ingin punya sebuah strategi yang memang sudah baku dan itu memang sudah konsisten, oke, lanjutkan, pertahankan. Tapi kita juga beradaptasi dengan segala perubahan algoritma yang saat ini terjadi di market. Ya, salah satunya adalah manipulasi harga. Gitu. Nah, jadi kan di SND nggak ada yang liquidity ya, tapi di SMC ada gitu. Iya. Nah, cara mengidentifikasi jika big trader gitu melakukan manipulasi itu kayak gimana caranya? Iya. Bisa nggak kita deteksi sejak awal? Oke. Ini yang unik dengan antara SND dan SMC. Iya. Jembatan tengahnya itu adalah top down analysis. Balik lagi top down. Yes. Jembatannya itu adalah top down analysis. Nggak jauh-jauh ya, balik lagi ke situ, ke dasar. Iya. Top down analysis nggak ada di SND konvensional. Ini adalah SND price action sebenarnya. Ya. Jadi diperkenalkan di SND price action. Oke, contoh misalkan kita bisa prediksi loh. Kenapa di bagian atas ini harga nggak mampu naik lebih tinggi ya? Oke, contoh di sini lah. Kita ambil contoh yang kasus yang real adalah di bagian sebelah sini. Ya, oke. Saya tandain ini biar lebih enak. Saya tandain harganya di sini. Di 1 poin berapa nih? 1.10449 ya. Oke. Sekarang kita mau memperkirakan ini kira-kira manipulasi harga nggak ya, gitu ya. Di daily nggak kelihatan. Kita nggak tahu. Sampai saya naik ke time frame yang lebih besar, saya pakai monthly, saya baru tahu apa yang terjadi di sini. Itu sudah mencerminkan segalanya. Bahwa ketika kita melakukan posisi, tadi kan kita salah ya melakukan posisi buy di sini ya, buy on breakout ya. Iya. Kita salah banget nih. Apakah kita bisa prediksi sejak awal? Bisa banget, dan ini bisa ketahuan loh dengan dari sini. Nah, kalau kita dilihat dari monthly, ini secara power kan ada candle besar ya. Iya. Ini nge-break bukan? Nge-break ya? Nge-break di bagian sebelah sini dong. Ini menciptakan power nggak? Power. Dan ketika dia tercipta signifikan drop di sini, maka sebenarnya ini menciptakan sebuah area yang kita sebut sebagai area supply di sini. Itu dia. Kalau kita turunkan ke weekly, saya turunkan ke weekly, kita ketemu kan, ini adalah wilayahnya. Jadi ketika ini adalah area supply yang belum diambil, ini jadi manipulasi harga. Karena sebenarnya yang di bagian sebelah sini adalah previous high, ini hanya yang lewatin tapi nggak jebol supply gitu loh. Jadi kalau mengikuti yang monthly tadi, keputusannya benar buat sell dong. Betul. Karena kita memanfaatkan manipulasi di sini, tapi nggak langsung gini ya. Ketika sampai di sini kita langsung sell gitu, enggak. Tapi kita nunggu reaksi harga di time frame yang lebih kecil. Contoh, misalnya kasus yang ini ya, saya mau ngasihnya kayak gimana ya? Oke, sekarang saya clearkan di sini. Saya turunkan ke time frame daily, tapi kan saya udah ngamati dulu ya di time frame weekly. Saya tahu ini di zona supply ya, supply weekly kan. Oke, kemudian saya turunkan ke daily, saya tahu ketika harganya nyampe di sini, ini masih dalam wilayah zona supply weekly, ya kan? Iya. Masih dalam wilayah zona supply weekly. Nah, maka yang saya tunggu adalah begini. Pada saat dia ada di sini, ini dia harus sideways dulu. Di sini kita nggak bisa tahu nih mas, dia mau naik atas atau turun, nggak bisa. Sampai ada satu pergerakan di sini, break. Ketika dia break di sini, baru kita melakukan entry sell di sini. Nah, kita tahu dari mana dia naiknya berhenti di situ. Iya. Nah, tahu dari mana dia nyampe di sini? Iya. Karena gini, kalau kita bicara market yang di sini ya, ini kan begini ya, sideways gitu ya. Kan dia membuat kayak gini sideways, kemudian break dong. Iya. Kan membuat low lebih rendah. Iya. Kan higher high, higher low,
higher high, lower low dong. Iya. Boleh dong kita asumsi dia akan begini. Iya, tapi itu kan enggak, maksudnya enggak kesentuh lagi ke atas. Ini ada area supply nih mas. Saya clearkan dulu ya. Nah, saya clearkan dulu ya. Ini ada area supply mas. Ini kalau kita lihat ini adalah candle-nya nih. Ini adalah candle patahan mas. Ini kalau kita lihat di daily, ini candle patahan. Tapi kalau kita turunkan ke time frame H4 itu drop base drop biasanya. Oke, kita lihat ya. Kita buktikan apa itu memang drop base drop. Tuh mas. Oh iya. Drop base drop, dia nge-break di bagian sini resist support ini. Jadi ketika dia sideways di sini, ini kelihatan banget market sideways. Ini karakteristik kalau dia mau dari bullish ke bearish ya, dia sideways di sini. Lalu terjadi break, ini berarti trennya udah berubah. Baru kita tahu bahwa oke, berarti yang di sini tadi nih, yang kita lihat amati di atas tadi yang di sini, oh ini adalah previous high-nya yang di taken out by ini. Itu kan sama sebenarnya ya dengan contoh yang tadi saya jelasin, contoh gambar dari T-Book SMC ya. Iya. Yang ini kan ya. Dimana out high yang di sini di taken out. Ini tujuannya untuk nge-trap si buyer biar salah waktu untuk nge-buy-nya gitu loh. Iya. Ini kan juga sama dengan contoh yang tadi di sini. Nge-buy karena berasumsi dia breakout resistan, padahal masih dalam wilayah dari zona supply weekly gitu loh. Nah, trik saya gini, kalau kita mau melakukan entry on breakout, pastikan benar-benar dia dijebol. Oke, contoh, kalau kita lihat kayak gini, mungkin kita bisa kejebak di sini. Contoh kayak gini, ini kan, Mas, kalau misalkan lihat di sini nih, ini kan udah beneran dijebol kan gitu ya? Iya. Kejadian lagi kan ya? Iya, dijebol tapi turun. Dijebol tapi turun lagi kan? Kejadian berulang kan? Yang ini kan dia naik nih, turun. Ini naik, dibanting lagi kan? Sampai yang di sini juga sama. Ini kan namanya pola berulang, Mas. Iya, emang mereka cari duitnya dari situ. Iya, ini pola berulang. Itulah cara market. Nah, sekarang kita ambil contoh lagi dengan pendekatan yang sama. Kenapa harga di sini nggak mampu naik lebih tinggi dibanting ya? Ya kan? Iya. Bisakah kita deteksi sejak awal? Iya. Pakai H4 nggak bisa, Mas. Gimana caranya? Pakai monthly. Oh, kita pakai monthly. Kelihatan nggak? Nggak terlalu kelihatan banget. Oke, nggak terlalu kelihatan banget. Nah, enaknya kalau di trading view itu ada candle sampai besar loh, sampai 12M. Oh, Mungkin kalau di MetaTrader itu nggak ada. Iya. Kalau di MetaTrader ada setahun. Nah, Oke, kalau kita lihat dari sini, ini power, ini pentingnya kalau kita pakai top down analysis. Kalau kita lihat, ini candle patahan lagi, Mas. Candle patahan, Mas. Kalau ada namanya candle patahan, itu biasanya ada imbalance yang kuat. Nah, ini kalau kita bicara SMC ya. Jadi kalau saya kembali kepada buku yang saya jelasin di sini, ini ada pembahasan sebenarnya tentang imbalance. Oke, saya jelasin ya imbalance ya, biar kita tahu yang tadi ya. iya. Ada yang nama imbalance. Saya jelasin imbalance dulu ya. Imbalance. Aduh. Imbalance. Oke, ini dia. Oke. Nah, ini kan tadi kita bicara support resisten ya. Iya. Lantai, ini adalah atap. Oke, sekarang karakteristik dari terjadi breakout support resisten itu akan terjadi breakout oleh imbalance. Iya. Nah, jenis-jenis imbalance itu biasanya ada macam-macam. Nah, ini saya klasifikasikan ke dalam beberapa golongan. Ada yang candle Marubozu satu candle doang, ada yang candle patahan nih, Mas. Jadi candle patah itu gampang. Dia tuh formasi dua candle. Satu candle, dua candle. Kalau kita lihat di bagian ininya, ini kalau kita dekat ini kita kira-kira kalau ini adalah bearish market, ini adalah high dan low. High dan low, titik temu antara low candle pertama terhadap high candle kedua itu jadi zona, Mas. Maka kemungkinan nanti di time frame kecilnya akan gini polanya, drop base drop, Mas. Kayak gitu. Oh, Ya, polanya kira-kira begitu. Di time frame kecil akan polanya jadi drop base drop. Kayak gini, drop base drop. Itu dia. Jadi yang ini yang ketiga, base, candle base yang kelihatan di time frame acuan ya. Ini udah jelas kan, drop base drop. Nah, yang terakhir ini kalau SMC, ini kayak gini nih, area fair value gap. Ini nggak ada di SND, Mas. Di SND nggak ketemu ini. Ini hanya ketemunya di SMC karena dia menggunakan variasi 3 candle. Jadi ada candle pertama, candle kedua lebih besar, candle ketiganya kecil. Yang candle pertama sama candle ketiga itu boleh kecil, tapi yang tengah itu nggak boleh karena dia imbalance. Kita ambil contoh ya, di chart ya. Contoh yang ini udah oke ya, aman ya. tapi kan kalau kita cuma melihat yang ini kan sama aja ya sama yang pertama. Beda. Kalau ini kan satu formasi 3 candle, Mas. 1, Iya, 2, maksudnya 3. di awalnya masih ada juga patahan juga.
Nggak ada patahan ini. Nggak ada patahan. Nggak ada. Ini patahan kan yang ini titik temu antara Ya. low sama high-nya kan. Yang saya masukkan ke patahan tuh kayak gini dia. Iya. Jadi Berarti yang 3 candle ini nggak harus ada patahan gitu. enggak. Ya. Pokoknya 3 formasi candle. Ya, nanti saya jelasin satu-satu. Oke, sekarang kalau kita kembali contoh di sini, maka contoh yang tadi ini adalah candle patahan. Dan itu kan sama ya, Mas, dengan contoh yang di sini ya. Sama ya? Iya. Bersama ya. Nah, ini di 12 M kelihatan. Sekarang kita turunkan ke candle monthly, kan kita jadi tahu ya, Mas. Oh, ini zonanya nih ternyata nih. Kalau kita pakai ini kan kita bingung ya, zonanya yang mana kan? Iya. Nah, setelah kita tanding di sini, kita tahu, oh ini zonanya nih. Dan itu yang terjadi, Mas. Kalau saya turunkan ke weekly, ya, kan kelihatan banget nih, drop base drop di situ. Saya turunkan ke weekly di sini, tuh, ini kan sebenarnya adalah drop, base, drop. Ada gap kan ya, Mas, sini ya. Nah, kalau kita nggak pakai top down, bisakah kita tahu ini adalah area base-nya? Nggak tahu, sampai udah longsor kita bingung, itu kenapa longsor? Padahal breakout dari resisten kan? Iya, tapi biasanya udah kejadian, udah nyangkut baru kita lihat. Baru ketahuan. Iya, baru kita cek ke time frame yang lebih gede. Iya, kayak gitu, Mas, kayak gitu. Ya. Oke, sekarang yang ini udah ya candle patahan. Nah, sekarang yang candle yang saya bilang adalah candle fair value gap. Ini juga penting banget. Dan itu hanya bisa dijelaskan kalau kita menggunakan smart money concept atau SMC. Contoh, kita pakai contoh yang Euro AUD deh. Ya, Euro AUD kalau nggak salah. Sebentar ya, saya tunjukin ya. Atau GBP AUD barangkali. GBP AUD ya. Oke, saya clearkan di sini. Nah, ini Mas. Kalau kita pakai yang ini nih, ini kan candle besar ya. Iya. Candle kecil ya. Maka kita tarik dari candle pertama high-nya nih. Candle pertama dari sini ya, terhadap yang bagian sebelah sini. Sebentar. Sini terhadap ini, Mas. Ini candle pertama, ini kan candle pertama ya. Si high-nya dia candle pertama terhadap low dari candle yang ketiga. Iya. Ini zonanya, Mas. Efeknya terjadi apa? Terbang kan ya? Terbang, Mas. Padahal kan nggak kena zona ya? Nggak kena zona kan ya? Iya. Zonanya itu kan sebenarnya yang ini dong. Bentar ya. Ini kan zona supply-nya kan? Area di mana kan ya? Iya. Nggak kena kan? Enggak. Ini yang bikin kita bingung. Dulu saya bingung. Ya, jujur kita tunggu tapi nggak kejemput gitu. Iya. Ini kan jadi problem kebanyakan orang yang pakai SND kan. Iya. Wah, ini nggak kejemput. Begitu dia nyampe, oh ternyata kejemput sini ya. Tapi kan kita nggak bisa ngapain di sini nih, Mas. Iya, kita masih nunggu. Oke lah, misalkan kita nunggu di sini misalkan. Saya ngapain di sini misalkan ya. Anggaplah saya ngapain di sini misalkan. Tapi kan ini belum tentu bergerak jauh ya. Iya. Bisa aja dia ke sini kan. Bisa aja sampai di sini banting lagi kan. Iya. Kalau kita pakai buy di sini kan bisa TP di atas high. Dapat dong. Dapat. Iya nggak? Iya. Nah, ini adalah fair value gap. Karena dari candle yang pertama di sini, Tapi ada jaminan nggak kalau dia tidak akan masuk ke lebih dalam lagi? Soalnya kan kita expect di sini ya. soalnya kita kan rewardnya sampai si higher Oke, ini gitu. pertanyaan bagus. Gimana triknya biar supaya saya asumsi bisa saya ngebuy di sini ya? Nah, Gimana caranya biar supaya bisa aman saya ngebuy di sini kan ya? Itu ya Iya. kira-kira ya. ah, Oke, triknya gampang. Kalau kita misalkan kita pakai area yang tadi di sini, anggap aja ini sebagai area yang saya gunakan. Anggap ya. Ini ya, situ ya. iya, Terhadap yang bagian sebelah sini gitu kan ya? iya, Oke, misalkan saya mau ngambil buy di situ misalkan. Triknya gampang. Triknya adalah begini. Kalau nanti saya turunkan ke time frame yang lebih besar, time frame yang lebih kecil, kemudian saya nanti akan ketemu ada base nggak di situ. Kalau ketemu ada base, ada rally base rally di situ, Mas. Itu biasa bagus, Mas. Sudah saya naikin lagi. Berubah tadi. Kita lihat dulu ya. Bentar ya. Oh, ini ya. Oke, saya clearkan dulu deh. Sebentar. Ini agak ngaco nih. Kenapa mau saya ya? Dulu ya. Oh, oke, sip. Sini. Oke ya, kayak gitu ya. Iya. Kita pakai di sini. Nah, tinggal lihat nanti di time frame kecilnya. Pada di dalam ini nih. Kita lihat di time frame ada gini nggak? Rally base rally. Tuh. Ini adalah hidden base yang kelihatan di time frame kecil. Maka kalau kita ketemu ada model begini di dalamnya, kita bisa buy di sini loh, Mas. S di bawah. TP kita di atas. Bagus banget kan? Kalaupun kita salah meleset,
kan dia masuk ke sini dong. Nantinya kan? Iya. Ya udah ambil buy lagi di sini gitu. Tapi yang awal di stop loss. Iya, yang misalnya awal kena stop loss, tapi kita punya alasan karena ada fair value gap di situ. Tapi kita nanti lihat di time frame kecilnya ada base nggak? Kalau dia ada base biasanya bagus. Jadi itu rahasianya. Kalau di SMC nggak dijelaskan konsep yang bagaimana ada hidden base di dalamnya. Itu yang dibahas di SND. Kalau kita ngebahas SND ada hidden base di dalamnya. Tapi kalau di SMC itu nggak dijelaskan secara spesifik bahwa sebenarnya di dalam fair value gap itu ada hidden base loh. Itu cara triknya. Kalau dia nggak ada hidden base, gimana time frame kecil? Dia jangan masuk, tunggu aja di base yang di bagian sebelah sini. Yang tadi saya tanya sih ya, di bagian sebelah sini ya. Sini, tunggu di sini. Jangan ngambil di atas. Pendekatannya bisa kayak gitu sih. Kayak gitu. Sudah mulai rumit. Iya. Mudah-mudahan yang nonton nggak puyeng ini. Makanya jadi, buat teman-teman yang lagi nonton siapin obat sakit kepala. Oke, jadi mungkin kita lanjut ke pertanyaan. Ya. Jadi ini lebih ke arah psikologi trading ya. Jadi bagaimana, ada tips nggak gitu buat teman-teman yang ingin menerapkan smart money concept atau supply and demand ini? Oke, triknya untuk menentukan gitu di zona-zona yang kadang-kadang kan ambigu gitu. Ya. Zona supply dan demand-nya gitu, dan itu berpengaruh juga dengan psikologi teman-teman gitu. Apakah kita entry atau kita abaikan? Oke, pertanyaan cukup menarik nih. Pertanyaan cukup menarik banget gitu ya. Nah, ini juga menjadi problem saya dulu ya. Iya. Ketika saya menemukan sebuah zona nih di area supply demand, terus saya ketemu ada base-base yang bertindihan. Iya. Iya kan? Terus gimana cara menyikapi kejadian kayak gitu kan gitu ya? Contoh deh, saya biar kasih ilustrasi biar lebih enak, biar teman-teman bisa tahu ya. Contoh gini, katakanlah saya ketemu ada 3 base, drop di sini, kemudian ada drop base drop. Ada drop base drop lagi kan gitu ya? Ini kan bikin bingung orang yang entry menggunakan supply demand. Kalau bipolar itu dia sell banyak gitu. Iya. Soalnya flag. Iya, kan kalau kayak gini orang pikir ya udahlah, katakanlah supply 1 ya. Ini 1, ini 2, ini 3 misalkan. Sering banget loh kita ketemu kasus yang kayak gini. Mana yang harus kita pilih? Kalau kita kadang suka gini, kita paksa, udah deh Pak, daripada saya pusing-pusing, saya sell aja di supply 1 Pak. SL saya di atas. Kalau saya kena SL Pak, saya sell lagi di 2 Pak. SL lagi. SL lagi Pak. SL lagi. Itu namanya nyoba-nyoba. Iya kan? Iya. Seberapa sering kita ngalamin kayak gitu? Kan alangkah baiknya kalau kita tahu sejak awal, Pak, kita nggak perlu lakukan itu loh. Kita hanya pakai yang 3 doang gitu kan ya. How? Gimana caranya? Oke, gini. Katakanlah kita pakai time frame H1 misalnya. Oke, time frame 1. Kemudian kita ketemu di time frame ini, balik lagi ke multi time frame lagi gitu, top down lagi. Nah, katakan time frame 1 kayak gini. Kemudian nanti kita lihat di weekly, ya kita bisa candle weekly ya. Ternyata candle weekly kayak gini yang terjadi. Tiba-tiba ada bullish engulfing besar banget di weekly. Oke. Tiba-tiba ada pergerakan yang signifikan dan itu longsor gitu. Nah, kayak gini nih terjadi. Break tuh misalkan. Ya kan? Iya. Ini adalah katakanlah kita bicara tadi adalah TF weekly. Saya biasanya akan melihat di mana kedudukan zonanya yang dari 3 ini gitu ya. Kalau misalkan saya ketemu ada 3 zona, 3, 2, 1, maka zona yang tadi 3 ini saya lihat mana kedudukannya terhadap kedudukan dari sebuah supply area dari weekly-nya. Nah, kalau misalkan saya melihat di weekly-nya, katakanlah saya pakai ini, kan ini bullish engulfing ya. Kalau kita bicara marking zona kan saya tarik dari high ini ke sini gitu ya, kira-kira ya. Jadilah supply ya kan? Iya. Supply weekly. Nah, ketika saya turunkan ke time frame lebih kecil, saya ketemu kayak gini di weekly. Tinggal lihat aja, oh begini adalah area saya marking supply weekly-nya. Ternyata nanti saya lihat di time frame-nya si H1, kedudukan si supply ini tuh ternyata di sini nih, Mas. Yang si H1-nya tuh yang nomor 1 tuh di sini gitu. Tapi yang ketiga ternyata tepat berada di sini gitu. Maka 3 yang saya ambil, Mas. Nah, itu dia kan
kalau memang ketiga gitu. Tapi begitu udah kedua turun lagi gitu. Nggak peduli. Nggak peduli. Saya nggak ngambil yang kedua. Nah justru itu psikologinya gitu kan. Kadang-kadang teman, aduh kenapa di zona 3 gitu, bukannya zona 2. Nah ini dia. Dengan kita ngeliat kayak gini, kita udah tahu duluan bahwa sebenarnya zona 3 itu lebih penting. Lebih penting ya. Karena dia berada di zona supply weekly ya. Itu yang kedua. Yang kedua adalah si support ini, supply ini terjadi atau yang nomor 3 terjadi karena dia breakout support nih Mas. Iya. Maka yang dua ini kita bisa abaikan, yang satu kita bisa abaikan. Ya. Kita hanya ambil yang 3. Ya, jadi kalau misalkan baru nyampe 2 turun lagi ya ikhlasin. Ya ikhlasin udah. Karena kita cari yang probabilitas kan. Iya. Gitu. Kalau juga aku tengah di sini SL-nya jadi tipis kan. Iya. Kalau kita tarik ini dari high terhadap low pakai Fibonacci, kemungkinan besar 6,8 kan? 61,8. 6,8. Dari kalau di bawah ini berarti 38,2 kan? Iya. Ya, 50% di sini kemungkinan. Iya. Gitu kira-kira. Jadi kalau kita kaitkan dengan Fibonacci ya beda cerita ya. Tapi Iya. kira-kira begitulah konsepnya. Kita bisa contoh cat langsung ya. Ya, kita lihat contoh cat langsung deh. Kita lihat. Ini ada Tapi contoh. jadi intinya sih berani untuk ikhlas. Ah iyalah, berarti untuk ikhlas. Oke, kita lihat Yurian ya. Oke, lihat contoh di sini. Sebentar dulu ya. Kita ambil contoh di sini nih Mas. Nah ini Mas. Ini kan supply ya. Ini Iya. kan supply WP ya. Catatannya nih sini. Iya.